Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas ES 6I yang beranggotakan Ivan Bayu Pranata dengan NIM 12402183388, Eka Nur Alimah 12402183390, Rehana Dea Nirmala 12402183407 yang akan menjelaskan tentang ekonomi politik neoliberalisme. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ordoliberalisme. Sebutan lainnya adalah neoliberal. Perbedaan yang mendasar dari pemikiran ordoliberal sesuai dengan mazhab Freiburg ini dibandingkan dengan pandangan liberal klasik dan neoklasik ialah bahwa pandangan ordoliberal sudah mengakomodasi kritik yang dilancarkan pakar-pakar sosialis Marx terhadap liberalisme klasik. Jadi, kalau pemikiran aliran neoklasik masih dalam rangka ekonomi pasar, sistem yang diusung aliran ordoliberal ialah ekonomi pasar sosialis, yaitu sebuah sistem ekonomi bebas namun dijaga dengan berbagai regulasi pemerintah agar terhindar dari konsentrasi kekuasaan ekonomi sekaligus untuk menjaga keadilan dan efisiensi. Sebagai sebuah sistem ekonomi pasar sosialis sudah berusaha memerangi kekuasaan sektor publik maupun privat atas pasar sekaligus memerangi pasar bebas tanpa aturan maupun kecenderungan perencanaan yang bersifat otoriter. Para pakar yang menggagas ordoliberal tidak percaya bahwa pasar atau persaingan atau kompetisi sebagai sesuatu yang dialami dan berjalan menurut hukum universal. Bagi mereka, pasar hanya merupakan salah satu dari berbagai model hubungan sosial yang merupakan hasil bentukan manusia, karena pasar ini menimbulkan hasil ciptaan manusia, bukan sesuatu yang alami. Maka, lembaga yang bernama pasar ini bisa saja dihapuskan atau dibatalkan. Para ahli ordoliberal percaya bahwa kinerja pasar memerlukan tindakan politik. Dalam hal ini, pemerintah harus menjalankan fungsinya, menciptakan iklim yang kondusif sehingga pasar bisa beroperasi secara adil dalam suasana kompetitif. Yang selanjutnya yaitu neoliberalisme. Istilah neoliberalisme telah menjadi semakin familiar dalam beberapa tahun terakhir ini. Istilah ini relatif tidak pernah terdengar hingga tahun 1990-an, tetapi kemudian diadopsi secara prinsip oleh kritikus ketika akan penganut fenomena ekonomi global yang disebut pasar bebas. Tokoh-tokoh neoliberalisme. Terbentuknya ekonomi pendukung neoliberalisme ini dimulai ketika tahun 1947 Friedrich August von Hayek, seorang ekonom Austria, mengundang beberapa pakar dari Amerika Utara dan Eropa untuk menghadiri sebuah konferensi di Mont Pelerin, Swiss. Pakar dari berbagai latar belakang keahlian tersebut diantaranya yaitu Milton Friedman, George Stigler, Karl Popper, Lionel Robbins, William Lone von Mises, Michael Polanyi, Salvador Di Madariaga, Walter Isaacson, dan lain-lain. Dari hasil konferensi ini, maka terbentuk kelompok yang dinamakan The Mont Pelerin Society. Hayek menjadi tokoh sentral yang menjadi motor terbentuknya aliran neoliberalisme ini. Bukunya yang berjudul The Constitution of Liberty dan The Root to Serfdom
menjadi semacam kitab suci bagi para pengikutnya. Gerakan anti negara. Jika liberalisme klasik abad 18 menuntut pemerintah-pemerintah untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu cara jitu kehidupan ekonomi, neoliberalisme menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai berhasil tidaknya semua kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah meja pengadilan bagi setiap kebijakan pemerintah. Gagasan ini berbeda dengan liberalisme klasik abad 18. Hal inilah yang menyebabkan ajaran ini disebut dengan sebagai ajaran fundamentalisme pasar, karena ajaran ini menginginkan adanya pasar yang bebas sebebas-bebasnya. Negara tidak boleh sama sekali mencampuri urusan ekonomi. Dalam neoliberalisme juga memperdebatkan tentang peran negara dalam urusan ekonomi. Sama seperti perdebatan aliran-aliran sebelumnya, negara menjadi salah satu objek bahasan dalam neoliberalisme. Selanjutnya adalah perkembangan spirit kapitalisme. Perekonomian kapitalis merupakan perekonomian mengenai uang. Bila uang kehilangan kapasitasnya karena perkembangan inflasi, satu perekonomian uang tidak akan dapat berfungsi pada jangka waktu panjang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bank sentral cepat atau lambat harus mengadopsi kebijakan moneter yang ketat yang pada gilirannya akan memicu penurunan pertumbuhan dan kenaikan angka pengangguran pada umumnya. Kontradiksi kapitalisme tidaklah meningkat karena hukum-hukum fundamental dan teknologi produksi baru ataupun bangkitnya produksi massal tidak memicu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun 1970-an. Masa keemasan kapitalisme runtuhnya karena gerakan politik sayap kiri pada saat itu dengan berbagai jenisnya tidak berada dalam posisi untuk mereformasi lembaga-lembaga tradisional dengan sedemikian rupa sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi. Yang pertama yaitu pengaruh Thatcher dan Reagan. Runtuhnya sistem Bretton Woods telah melanggengkan jalan untuk perubahan-perubahan pasar liberal. Namun pembelokan ke arah pasar liberal sebenarnya datang ketika Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, dan Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, memenangkan pemilihan umum di negara masing-masing. Keduanya mendorong kebijakan yang betul-betul berdasarkan tingkat inflasi yang rendah dan khususnya reformasi pasar liberal yang mendalam. Implementasi program-program konservatif mereka adalah fakta bahwa baik Thatcher maupun Reagan dapat menarik gagasan yang dilakukan di dunia akademis yang bukan saja memunculkan pergeseran ke arah konservatif, namun juga membantu menstrukturisasi penerapannya. Yang kedua yaitu pengurangan tanggung jawab sosial pemerintah. Krisis minyak bumi pada akhir 1973 mendorong negara-negara kapitalis menempuh cara baru di dalam mengelola perekonomiannya. Pembatasan fiskal dan kontrol atas money supply menjadi tren baru di negara-negara industri maju. Inilah yang mengilhami munculnya kembali paham sistem ekonomi kapitalis dengan nama baru neoliberalisme. Doktrin ekonomi neoliberalis dikembangkan ke dalam kerangka liberalisme yang lebih sistematis dengan kerangka utama yaitu free market, pembatasan anggaran belanja publik, deregulasi, privatisasi, menghilangkan konsep barang publik. Kelima kerangka ini sama saja dengan mengurangi peranan pemerintah dalam perekonomian dan pemenuhan kebutuhan publik. Swasta dibebaskan dari keterikatannya terhadap negara dan tanggung jawab terhadap permasalahan sosial yang terjadi karena aktivitas perusahaan mereka. Selanjutnya adalah meluasnya pengaruh neoliberalisme. Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh badan usaha milik negara atau BUMN mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an.
sebagaimana dikemukakan oleh Stiglitz dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan. Dari bantuan ke berdagang. Berbeda dengan negara-negara maju di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mengadopsi paham neoliberalisme atas kemauan sendiri, di negara-negara sedang berkembang agenda neoliberalisme mudah masuk karena berbagai institusi dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta diagendakannya ekonomi pasar bebas oleh GATT yang kemudian diganti dengan WTO. Sebagai lembaga suprastruktur, IMF, Bank Dunia, dan WTO sesuai konsensus Washington bertanggung jawab mempromosikan dan menyebarluaskan penggunaan mekanisme pasar bebas di negara-negara anggota, apalagi negara-negara yang mendapatkan bantuan. Selanjutnya adalah konsekuensi ajaran neoliberalisme. Yang pertama, semakin berkurangnya peran pemerintah. Menurut pakar-pakar pendukung neoliberalisme seperti Jagdish Bakwati, Anne Kruger, Bela Belasa, dan lainnya, semakin besarnya peran pemerintah dalam perekonomian menyebabkan semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara yang bersangkutan. Inilah yang mendorong mereka untuk mendesak negara-negara berkembang mengurangi campur tangan pemerintah dengan melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Yang kedua adalah privatisasi. Selain mendorong deregulasi dan debirokratisasi, neoliberalisme juga mengajukan privatisasi bagi BUMN yang dimiliki pemerintah. Di satu sisi, hal ini memang dapat meningkatkan efisiensi. Privatisasi adalah sebuah konsep yang netral, bisa mendatangkan kebaikan dan bisa pula menimbulkan kerugian. Pada tahap awal, privatisasi memang bisa meningkatkan efisiensi BUMN. Akan tetapi, pada gilirannya privatisasi bisa membuat celaka kalau sudah berada di tangan swasta yang tidak lagi memperhatikan kepentingan umum. Dan yang ketiga adalah semakin berkurangnya program-program sosial. Selain mengajukan deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi, ajaran neoliberalisme juga menginginkan pemerintah mengurangi program-program kesejahteraan yang sering menimbulkan inefisiensi dan mendistorsi pasar. Dalam hal ini, pakar ekonomi politik neoliberalisme tidak sepenuhnya keliru mengkritik program-program kesejahteraan yang tidak efisien dan bisa menimbulkan ketergantungan serta menyebabkan orang malas berusaha memecahkan masalah sendiri. Sebab menghadapi masalah akan selalu ada uluran tangan dari pemerintah. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.